Membangun bisnis spa di kawasan Ubud, Bali tidaklah dibangun dengan mudah oleh pengusaha yang satu ini. Gagal meraih impiannya untuk bekerja di sebuah kapal pesiar justru menjadi titik awal I Putu Ngurah Sudarma untuk mendirikan bisnis spa bersama sang istri yang kini sudah beromset miliaran rupiah per tahun. Seperti apa strategi yang dibangun oleh keduanya? Saya Lady Malino, inilah bisnis anak muda. Selain pesona alam, Bali juga dikenal sebagai pusat bisnis spa. Salah satu yang cukup dikenal di Pulau Dewata adalah Sang Spa yang terletak di Ubud. Bisnis ini dirintis oleh I Putu Ngurah Sudarman pada 2008 saat usianya 28 tahun. Sejak di bangku kuliah, Ngurah berkeinginan menjadi pengusaha. Lulusan Setie Pariwisata Yapari Bandung ini awalnya berniat bekerja di kapal pesiar agar mendapat gaji besar untuk modal membangun bisnisnya. Namun setelah tertipu 40 juta rupiah oleh salah satu agen yang menjanjikannya berlayar, Ngurah beralih profesi menjadi terapis. Disinilah ia melihat peluang bisnis. Berbekal pengalamannya selama 9 bulan sebagai terapis spa, I Putu Ngurah Sudarman dan sang istri Komang Astini sepakat mendirikan spa. Dan akhirnya saya mulai sekitar 2 bulan pertama saya mempelajari seluk-beluk tentang spa itu sendiri, bukan hanya terapisnya. Nah, waktu saya masuk di dalam perusahaan itu, saya kan diajarkan lebih ke teknik terapinya gitu. Kemudian saya coba masuk dari segi bisnisnya, dari segi desainnya, bangunannya, terus kemudian coba saya kalkulasikan berapa akan menghabiskan dana dan juga produk-produk yang digunakan. Nah, ternyata produk yang digunakan itu bisa bertahan lumayan lama, bisa sampai 2 tahun gitu ketimbang restoran, karena saya juga background di bidang restoran kebetulan waktu itu. Nah, Pinjaman 60 juta rupiah dari bank menjadi modal awal Ngurah dan Asti merintis bisnis spa. Modal tersebut digunakan untuk menyewa dan merenovasi rumah dan lahan seluas 1 hektar dengan biaya 10 juta rupiah untuk 10 tahun. Uang pinjaman itu juga mereka gunakan untuk membeli bahan baku spa. nah jadi memang sangat sederhana sekali sampai tamunya juga mengatakan, is it real spa gitu. Jadi horse stable, jadi kayak kandang kuda katanya. Tapi it's okay kalau misalnya kamu nggak enjoy, kamu masuk aja, kamu nggak usah bayar kayak gitu. Jadi banyaklah cara-cara bagaimana tamu itu yang sudah masuk itu biar nggak batal untuk menikmati treatmentnya. Tapi setelah itu mereka paham, tahu saya, kenal, terus jadi nyambung. Jadi mereka malah jadi sahabat dekat dan bahkan sampai sekarang. Jadi mereka kalau ke Bali pasti hubungi saya secara pribadi maupun datang ke Sang Spa untuk treatment gitu. Makanya dari pelayanan sih, dan kesederhanaan, kejujuran dalam melayani itu emang sangat penting banget bagi mereka gitu. Omset di bulan pertama hanya Rp950.000. Sedikitnya pengunjung menjadi ujian awal mereka merintis spa. Ketika membuka spa, lalu sempat juga di bulan kedua menyatakan ingin menyerah. Pasti seperti apa saat itu keadaannya? Keadaannya waktu itu sedih karena harus bayar bank, listrik, air, telepon, dan makan sehari-hari. Juga ada acara-acara Hindu kan. Terus jaga saya sebagai wanita pingin beli sesuatu, akhirnya tidak bisa. Kenapa harus seperti ini? Saya bilang, ya udah kamu aja yang urus sini, cari karyawan satu aja untuk ngendal sini. Jadi saya cari kerja di luar untuk menutupi yang lainnya yang nggak bisa kita bayar. Kadang kan telepon juga kita nunggak bayarnya. Itu yang saya sampaikan. Waktu itu sempat sedih memang. Kenapa yang saya inginkan itu nggak sesuai waktu itu gitu. Tapi sempat suami udah memberikan motivasi, mulai terbuka lagi. Ya udahlah, mungkin ini udah jalan juga, udah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya udah saya akan jalani. Saya akan kasih waktu 1 tahun lagi. Kalau 1 tahun tidak ada perubahan, saya harus mengambil keputusan. Seperti itu. Ngurah pun putar otak untuk menyelamatkan bisnisnya. Ia menyebarkan brosur di wilayah Ubud dan mengadakan promosi jasa antar jemput gratis. 3 bulan berselang, omsetnya mencapai 9 juta rupiah dan Ngurah bisa merekrut seorang karyawan. Setelah 2 tahun bisnis berjalan, Sang Spa menempati lahan seluas 6 hektar. Kini, Sang Spa telah memiliki 3 outlet di kawasan Ubud. Pelanggan pun datang, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Jumlahnya pun terus meningkat. Kita benar-benar rileks, yang awalnya kita
kesini dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang benar-benar lelah. Jadi kita saat dipijat dengan biasanya untuk terapisnya itu bertanya, jadi kita mau pijatan yang soft, medium atau strong. Biasanya nanti sesuai tekanannya. Jadi dengan tekanan-tekanan itu mereka sudah bisa membuat tubuh itu rileks kembali, peredaran darah kembali lancar. Jadi refreshment aja gitu. I think that the method is based on coming from the heart, and it is a methodology that the other spa therapists also use, and it's very evident that the training is consistent throughout Sung Spa. All of the therapists are very good, and the facility here is very nice. There are many spas in Ubud, but this one is really special. It's quiet and it's peaceful and the surroundings are good. Ngurah dan Asti mencoba berbagai terobosan agar treatment spa mereka senantiasa memiliki ciri khas unik. Dan juga ada treatment yang langsung dipegang sama owner sang spa juga ya. Ya, Oh, iya. itu intuitif Flow massage, ya. Itu dipegang oleh saya dan Pak Ora. Saya memang buat sebagai itu signature-nya, signature. Jadi karena treatment dan massage dari sang spa itu sebuah keunikan saya create berdua. Nah, jadi sebenarnya intuitive flow massage itu memang diambil dari Balinese massage karena terlalu banyak yang namanya request kepada owner dengan harga yang sama kan nggak mungkin nanti karena terbatas. Jadi saya buat dengan nama yang berbeda, dengan treatment yang sama, tapi ada sentuhan-sentuhan yang lain gitu yang memberikan perbedaan. Karena hipnoterapi juga saya masukkan di dalamnya. Karena ini belum ada yang namanya sebuah massage digabungkan dengan hipnoterapi dan yoga gitu. Jadi saya lakukan itu dan casnya memang berbeda. Itu yang akan jadi signature itu jadi signature. Good Karma juga cukup laris di sini. Good Karma itu saya kasih namanya Good Karma itu karena satu customer itu dimasas oleh 2 orang. Itu forehand massage ininya. Target memang warga negara asing atau memang domestik saat membuka dan sampai sekarang? Oh ya, kalau target waktu itu saya nggak sempat memikirkan nanti yang datang siapa. Sebenarnya saya berpikir mau lokal, domestik ataupun internasional ataupun warga asing, yang jelas mereka harus menikmati kualitas pelayanan yang sama gitu. Nah, terus saya bikin yang namanya beberapa harga khusus untuk lokal. Dan ternyata nggak terlalu banyak orang lokal yang datang. Yang lebih banyak justru orang bule, gitu, orang luar. Jadi 90% itu orang asing yang datang. Itu. Dan kita juga sampai sebarin brosur-brosur ke bank-bank kan, biar ada orang lokal mungkin kita pasar ini kita coba garap gitu. Ternyata nggak cukup bagus gitu. Nah, justru bule yang paling banyak, terutama Australia dan Jepang. Gitu. Karena kunjungan di Bali itu paling besar itu adalah Australia dan Jepang. Kemudian disusul sama Cina. Nama Sang Spa ada filosofinya nggak? Sang Spa itu sebelum saya buka saya udah mencari beberapa nama. Gitu. Ada 3 alternatif nama kalau nggak salah waktu itu. Jadi Sang Spa ini saya coba renungkan, saya coba cari secara spiritual. Nah, sebenarnya saya ambil dari inisial dari bapak saya, S, bapak dan ibu saya Sudiarsa dan Sutami, kemudian A adalah istri saya Astini, dan kemudian NG itu Ngurah nama saya. Jadi saya gabungkan di situ karena Sang itu kata yang memiliki power yang cukup bagus, dan saya juga berharap waktu itu bisa memberikan jadi brand yang hebat nantinya itu. Tak hanya penentuan nama, pilihan warna pun memiliki makna tersendiri. Itu memiliki ada 4 elemen di dalam tubuh kita, yaitu adalah fisik secara badan, kemudian hati, perasaan, kemudian pikiran dan spiritual. Nah, jadi keempat elemen ini di dalam diri kita kalau misalnya begitu seimbang, itu yang disebut kita tuh sehat. Ya, jadi Sang Spa ini berhubungan dengan kesehatan. Kita masih dihadapi walaupun sudah beromset sekarang berapa? Sekitar per tahunnya sih 4,6 lah. 4,6 miliar. Dan itu 4,6. sangat terbuka dengan para pekerja di sini. Iya, kita terbuka aja sama mereka.
Bisnis di bidang spa kerap terbentur masalah kurangnya sumber daya manusia yang loyal. Meski ada sistem penalti, kadang-kadang pekerja spa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Ngurah dan Asti kembali mencari strategi untuk mencari dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah untuk saat ini karena model yang seperti itu kan selalu ada, mereka punya hak untuk memilih pekerjaannya di mana dan juga untuk keluar, sekalipun memang ada perjanjian yang udah jelas di situ. Saya nggak terlalu banyak mempermasalahkan itu akhirnya. Akhirnya saya justru membangun sebuah strategi yang baru. Saya kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kemudian kita terima yang namanya DW, daily worker. Kemudian ada yang training. Kemudian ada yang magang-magang. Kita mencetak terapis gitu. Kita mencetak yang namanya calon-calon terapis. Begitu selesai sekolah, mereka akan datang ke sini untuk kerja. Kesulitan masih dihadapi walaupun sudah beromset, sekarang berapa? Sekitar per tahunnya sih 4,6 lah. 4,6 miliar rupiah. Miliar. Dan itu sangat terbuka dengan para pekerja di sini. Iya, kita terbuka aja sama mereka karena kan ada target gitu. Jadi kita terbuka aja sama karyawan maupun siapapun, karena sebuah bisnis itu memang harus fair gitu kan. Mereka jadi merasa dirinya itu terpacu juga. Oh ya, bulan lalu kita punya omset sekian gitu. Jadi pas di general meeting itu kita sampaikan itu siapa yang paling the best gitu. Jadi omset itu memang kita lumayan memacu juga gitu. Kalau misalnya mencapai target, kita kasih bonus mereka, terutama resepsionisnya gitu, dan juga koordinatornya. Penghargaan kepada karyawan setiap bulan dinilai berdasarkan kedisiplinan, ketertiban, dan target yang berhasil dicapai. Dari target itu biasanya dari rasio bulanan, siapa yang memenuhi target, misalkan mencapai 100 jam per bulan, dialah yang mendapatkan the best. Selain pemberian penghargaan untuk para pegawai, Ngurah dan Asti mengadakan pelatihan di sekolah-sekolah menengah pariwisata untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang pelayanan spa. Pelatihan ini juga untuk membantu warga sekitar. Dari semenjak kehadiran Sang Spa, sekolah ini banyak sekali dibantu. Walaupun sebelumnya kami juga sudah membuka program untuk terapis. Tetapi begitu Sang Spa masuk, kami banyak dibantu. Terutama dari anak-anak kami diberi kesempatan untuk pelatihan di tempatnya, seperti training, DW, bahkan ada yang diberikan peluang untuk bekerja di sana. Selalu memberi manfaat bagi orang lain menjadi motivasi Ngurah dan Asti dalam mengembangkan bisnis. Kesuksesan yang mereka raih saat ini juga tak lepas dari dukungan orang tua. Yang sang anak-anak tiang di rumah, pamande selamat, ragane sujud, meditasi, mungkin ampun ragane makarya di spa, dan pamande lancar. Jangan pernah menunda gajinya orang. Itu perusahaan itu maju karena kita jujur kepada karyawan. Karyawan serahi sepenuhnya untuk memiliki spa ini, biar spa ini milik bersama. Siapapun yang bekerja supaya betul-betul jujur. Di awal berdirinya Sang Spa, hanya Ngurah dan Asti yang melayani pelanggan. Kini, Sang Spa telah mempekerjakan 60 orang. Suami istri ini bercita-cita menjadikan Sang Spa sebagai pusat spa di Bali. Lalu menurut Asti dan Ngurah ini, menurut kalian apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh pengusaha yang masih startup? Yang masih startup. Yang pertama, keberanian untuk mulai ya. Ya, keberanian untuk mulai. Biasanya kalau misalnya untuk memulai sesuatu itu jelas sudah punya yang namanya gambaran. Gitu. Gambaran itu dalam bentuk impian mungkin ya. Jadi banyak sekali anak-anak muda sekarang punya impian, punya keinginan menjadi apa, tapi nggak punya keberanian untuk bertindak. Terus juga ada kadang-kadang berpikir uang harus ada dulu gitu. Padahal uang itu yang kesekian lah gitu. Jadi kalau misalnya udah ada keberanian untuk bertindak dan terus tekun untuk belajar untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan,
itu pasti akan tercapai itu. Karena proses belajar dan jatuh bangun itu udah biasa. Apapun situasinya yang jelas lakukan penuh dengan sabar dan berdoa juga gitu. Kalau gagal ulang lagi. Kalau gagal ulang lagi, karena kita pernah buka di Kerobokan satu lagi yang keempat. Itu kan nanam modal 350. Itu saya katakan gagal dalam artian gagal, oke gagal. Anggap aja itu untuk pembelajaran itu, tapi saya tidak akan menyerah sampai di sana gitu. Sukses itu adalah kumpulan sukses-sukses kecil setiap hari. Misalnya dari bangun pagi, kemudian memberikan treatment kepada tamu, terus tamunya begitu puas, terus mereka datang lagi dan merekomendasikan kepada teman-temannya. Kemudian ada penambahan customer yang baru. Dalam menjalankan bisnis, Ngurah dan Asti berbagi tugas. Strategi pemasaran sepenuhnya dipegang oleh Iputu Ngurah Sudarma. Pria kelahiran 10 Juni 1980 ini akan menjadikan tahun ini sebagai The Year of Enlightenment atau tahun pencerahan. Jadi salah satunya goals yang harus kita capai adalah itu omset 450 juta per bulan. Itu tanggung jawabnya saya berikan kepada Asti sebagai operational manager. Kemudian meningkatkan kompetensi karyawan itu HRD dengan cara training. Itu dari segi attitude, knowledge dan juga skill kompetensinya. Meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi pemborosan. Ini yang saya sampaikan tentang controlling gitu. Kemudian kualitas pelayanan itu secara keseluruhan dari penjemputan, tamu yang dijemput, kemudian disambut, welcoming, diberikan treatment dari terapisnya, kemudian farewell-nya. Nah setelah itu apa lagi? Nah itu sedang dirancang juga bagaimana caranya in touch tetap dengan customer yang pernah datang gitu. Nah kemudian menghasilkan profit minimal 20%. Karena kalau misalnya spa tidak bisa profit 20%, nggak usah lah dilanjutkan, istilahnya seperti itu. Jadi karena sejauh ini pengalaman saya sudah 8 tahun, itu profit itu 20-40%. Sang spa mendapatkan keuntungan bersih minimal 100 juta rupiah setiap bulan. Tugas mengolah keuangan dan meminimalisir pengeluaran menjadi tanggung jawab sang istri, Komang Astini. Barang sudah ada, mereka tidak cross check lagi, dibeli lagi, jadi sedikit loss control. Jadi ada beberapa biaya yang loss control memang. Jadi saya harus selalu detail di sana. Kalau saya sering tegur suami Pangurah sendiri, kalau ada uang itu jangan invest terlalu banyak karena kurang bagus. Oke, untuk saat ini saya mulai stop investnya itu 3 tahun belakangan ini. Saya stop Pangurah, stop sampai di sini, kita nggak usah invest lagi. Kalau terlalu banyak invest nanti bahaya di bisnisnya seperti itu. Juga, jadi dulu kalau ada uang itu, kalau menurut Bapak kalau ada uang diinvestkan ke tanah. Tapi menurut saya kalau ada uang itu kita keep untuk operasional di sepaknya, untuk memutar modal, untuk pembayaran gaji segala macamnya. Kita nggak pernah tahu untuk kedepannya apakah tamu akan terus ramai apa seperti apa. Jadi menurut saya sendiri itu uang harus di 100 juta sampai 200 juta. Delapan tahun menekuni bisnis spa, berbagai penghargaan telah diraih Ngurah dan Asti. Di antaranya pemenang Wira Usaha Mandiri 2013 dan Best Brand Bali Award 2013 dan 2014. Ngurah berharap pemerintah terus mendukung berkembangnya bisnis spa di Bali. Harapannya seperti apa? Harapannya ke depannya terutama untuk spa ya. Untuk spa itu pemerintah bisa lebih ikut di dalamnya untuk menjaga standarisasi, terutama di fasilitas gitu. Kalau misalnya yang namanya spa itu jadi biar fasilitas dan pelayanannya itu biar benar-benar jadi standar, jadi sehingga tidak ada lagi spa dengan konotasi yang negatif gitu. Jadi karena spa itu kan lebih pada pelayanan secara holistik untuk kesehatan, relaksasi. Jadi spa itu lebih pada penggunaan air
Karena kalau misalnya kita kembali ke dalam diri kita sendiri, itu 85% adalah air. Kemudian makanya tadi waktu saya memberikan yang namanya treatment, itu saya menggunakan air juga, sacred water. Saya ambil dari air yang sudah air, kalau orang Bali bilangnya itu kelebutan, itu air yang dari sungai yang masih pure gitu. Jadi itu akan memberikan yang namanya efek jauh lebih baik kepada energi terhadap di dalam tubuh kita sendiri. Nah sekarang sudah memiliki 3 outlet, untuk langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk naik level lagi? Ya, kita sebagai seorang pembisnis jangan pernah puas, itu yang pertama. Jangan pernah puas karena diberikan umur yang tidak begitu panjang sebenarnya. Paling manusia hanya berumur 70 sampai 90 tahun. Nah, jadi gunakan kesempatan untuk berinovasi terus, dan tujuan saya untuk kedepannya itu adalah franchise gitu. Jadi saya gunakan kesempatan ini terus untuk mengembangkan dan berinovasi seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama ini sekarang sedang membangun yang namanya internalnya, itu fondasinya dibangun secara terus-menerus, termasuk SOP di dalamnya, sehingga tahun 2017 itu saya sudah mengembangkan bentuk franchise. Jadi bisa membangun spa tidak hanya di Ubud aja, tapi bisa di seluruh Bali, di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Terus kemudian sekolah spa juga sangat dibutuhkan karena ini akan mendukung kebutuhan terapis, karena ini sangat tantangan yang sangat besar bagi seluruh spa di Bali terutama gitu. Jadi tujuan saya yang pertama adalah berusaha untuk mencetak terapis yang sebanyak-banyaknya yang berkualitas gitu. Yes. Anda sendiri melihat Anda ini sudah sukses atau apa arti sukses Anda? Oke. Kalau sukses menurut saya mungkin ada beberapa definisi ya. Yang pertama itu adalah proses terhadap kemudian pencapaian gitu. Kalau misalnya cuma proses saja tidak pernah mencapai sesuatu, bukan sukses. Kalau misalnya mencapai sesuatu tanpa proses yang benar-benar dilakonin dari diri sendiri, itu juga bukan sukses. Tapi kalau misalnya menurut saya sendiri, sukses itu adalah kumpulan sukses-sukses kecil setiap hari. Misalnya dari bangun pagi, kemudian memberikan treatment kepada tamu, terus tamunya begitu puas, terus mereka datang lagi dan merekomendasikan kepada teman-temannya. Kemudian ada penambahan customer yang baru, itu adalah angka-angka kesuksesan dalam bentuk proses. Kemudian dalam 1 tahun, itu ada namanya kita membuat satu target, satu tujuan, gitu, satu visi. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai pada visi itu sebuah kesuksesan yang bisa kita jadikan sebagai penyemangat untuk terus-menerus gitu. Terus kemudian kita tidak pernah berhenti untuk mempersiapkan diri. Karena begitu kita mempersiapkan diri, terus kemudian ketemu pada kesempatan. Nah, itulah karena itu sudah jelas prospek untuk mencapai sukses itu sudah begitu lebar untuk kita.